Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurjana. Alasan untuk pembuatan video ini untuk memenuhi remedial UTS dari mata kuliah Fisika Kuantum. Sebelumnya, apa sih itu fisika kuantum? Fisika kuantum merupakan ilmu pengetahuan dengan pembahasan perilaku objek dari energi di tingkatan molekuler atom hingga mikroskopis. Fisika kuantum muncul karena dalam fisika klasik tidak dapat menjelaskan atau menerangkan perilaku benda yang berukuran mikroskopik dan kecepatan sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya. Lalu fenomena radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, radioaktivitas, pembentukan inti atom, dan perilaku dari benda mikroskopik atau elementer lainnya. Nah, kegagalan fisika klasik pertama itu pada radiasi benda hitam. Nah, menurut fisika klasik, spektrum dari radiasi benda hitam bersifat kontinu, padahal spektrum tersebut dapat bersifat diskrit. Nah, untuk fisika kuantumnya dari hukum pergeseran Wien dan Rayleigh, Max Planck mengusulkan bahwa energi bersifat diskrit dan energi dalam paket disebut dengan foton. Lalu kegagalan berikutnya itu pada efek Compton. Untuk fisika klasiknya menyebutkan bahwa panjang gelombang setelah terhambur sama dengan panjang gelombang sebelum terhambur. Padahal untuk di fisika kuantum menyebutkan bahwa panjang gelombang setelah terhambur lebih besar daripada panjang gelombang sebelum terhambur yang bergantung pada sudut hamburannya. Lalu kegagalan berikutnya itu pada efek fotolistrik, yaitu untuk fisika klasiknya yang berpendapat bahwa cahaya adalah gelombang yang dapat melepaskan elektron. Energi elektron yang lepas dari permukaan logam akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar energi elektronnya. Sedangkan kalau menurut fisika kuantum, energi cahaya tidak mempengaruhi besar energi elektron yang lepas, melainkan mempengaruhi jumlah elektron yang lepas. Namun, tingkat energi yang dikeluarkan tetap sama. Hal ini terungkap oleh Einstein yang berpendapat bahwa cahaya bersifat sebagai partikel yang memiliki massa dan momentum sehingga partikel dapat bertumbukan atau lebih dikenal dengan foton. Sekarang kita masuk ke persamaan rumus, yaitu dari turunan persamaan Schrödinger bergantung posisi atau X. Nah, kita sudah ketahui bahwasannya untuk ini merupakan rumus fungsi gelombang bergantung pada posisi atau X. Nah, selanjutnya untuk ini yang diberi kotak, kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Sehingga untuk yang ini kita tulis ulang, yaitu do pangkat 2 psi X per do X pangkat 2 sama dengan ini minus dari omega pangkat 2 psi X dibagi dengan V pangkat 2. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena untuk ini merupakan pecahan sehingga berlaku perkalian silang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jadikan persamaan ini menjadi sama dengan 0. Sehingga untuk bagian ini kita tulis ulang aja. Do pangkat 2 psi X dibagi dengan do X pangkat 2 ditambah. Kenapa ini ditambah? Karena pindah ruas dari sini dari negatif ke positif. Jadi positif omega pangkat 2 psi X per V pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan ini nih, V pangkat 2. Nah, V pangkat 2 ini harus menjadi V sama dengan H bar omega per P. Nah, dari sini kita harus tahu dulu nih, kalau si omega itu sama dengan 2V per F. Dan untuk mencari si F ini, yaitu rumusnya kan
omega per 2V. Nah, lalu untuk mencari kecepatannya itu, yaitu V atau C ya, kecepatan cahaya, sama dengan lambda per F. Nah, kita masukkan ke sini. Lambda sama dengan F-nya yang ini, yang omega 2V. Nah, sedangkan untuk lambdanya, kita ke sini. Ke lambdanya yang panjang de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per P. Nah, kita masukkan jadi H per P dikali omega per 2V. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari sini kita harus ingat bahwasanya kalau untuk H dikali dengan ini, nah yang ini ya, 2V bisa menjadi H bar. Jadi kita singkat aja, berarti H bar ini omega per V. Nah, kita sudah dapatkan untuk kecepatannya. Jadi, nanti kalau ada V, kita ubah menjadi H bar omega per V. Nah, kita masuk lagi ke sini. Nah, sekarang, do pangkat 2 psi X dibagi do X pangkat 2 ditambah dengan W pangkat 2 psi X per, nah ingat, tadi kan V harus diubah, berarti H bar omega per P. Karena di sini kuadrat, maka kasih angka 2. Nah, setelah ini, kita ke sini. Ini tulis ulang, bukan ditulis ulang ya, tapi diturunkan. Karena ini merupakan turunan diferensial, turunkan ke dalam satu variabel. Jadi turunan dari ini, do pangkat 2 psi X ini menjadi D pangkat 2 per dx pangkat 2 psi X ditambah ini, yaitu omega pangkat 2 psi X per H bar pangkat 2. Nah, kalikan ya, operasikan. Terus omega pangkat 2 yang ini per P pangkat 2. Nah, dari sini kita coret, berarti ini kan, ini yang samanya sama dengan yang ini. Nah, sisa kan ini kan, ini sisanya. Jadi, D pangkat 2 per dx pangkat 2 psi X ditambah ini, jadi maju, jadi ke atas ya, jadi pindah, P pangkat 2 per H bar pangkat 2 psi X sama dengan 0. Nah, untuk P atau momentum, kalian harus ingat bahwasanya untuk momentum itu kan rumusnya P sama dengan M dikali dengan V. Nah, di sini karena di sininya P-nya kuadrat, maka di sininya pun kuadrat. Maaf ya, ini 2 harusnya. Nah, gitu. Nah, untuk ini, kalau kita mencari yang V, maka rumusnya V kuadrat sama dengan V kuadrat per M kuadrat. Nah, udah kan? Kalau udah kita yang ini, udah kita dapatkan, kita harus tahu lagi, yaitu energi dari kinetik. Nah, energi kinetik ini, rumusnya kan ini ya, setengah MP pangkat 2. Yaitu kita turunkan lagi setengah M V. Nah, V-nya pakai yang ini. Nah, untuk yang V-nya pakai yang ini. Sehingga P pangkat 2 dibagi M pangkat 2. Ya. Sebentar. Nah, sehingga untuk yang ini kan ini V-nya pakai yang ini ya. Nah, sehingga yang P pangkat 2 per M pangkat 2 ini kita masukkan. Nah, ini M pangkat 2. Coret-coret sehingga kan sisa 1. Jadi setengah P pangkat 2 per M. Jadi si K ini sama dengan P pangkat 2 per 2M, atau kita
Pindah ini kan ya, kalau kita carinya momentum berarti P pangkat 2 sama dengan 2MK ya, kali silang 2MK. Jadi didapatkan bahwasanya kalau untuk momentum itu P pangkat 2 sama dengan 2MK ya. Nah, kan tadi sudah didapatkan bahwa si momentum ini yaitu 2MK. Sehingga di sini disubstitusikan kalau si P ini menjadi 2MK. Nah, di si K ini kita harus ingat lagi energi kinetik itu apa? Nah, energi yaitu energi kinetik ditambah dengan potensial. Nah, kalau kita carinya kinetik aja berarti E dikurangi dengan V. Nah, jadi si K ini juga kita ubah lagi menjadi kan ini 2M. Nah, di sini E dikurangi V diubah ya. Nah, setelah ini kita kali silangkan yang ini tulis ulang, ditulis ulang. Nah, ini kita ubah 2M dikali dengan E. Nah, dapatkan ini per H bar kuadrat dikurangi dengan 2M dikali dengan V per H bar kuadrat psi X sama dengan 0. Nah, udah ini, yang ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini ya. Jadi tulis ulang lagi 2M E per H bar kuadrat psi X sama dengan 2M V per H bar pangkat 2 psi X dikurangi dengan D pangkat 2, karena ini pindah ruas, ini dikurangi D pangkat 2 per DX pangkat 2 psi X. Nah, udah ini, turunan dari ini merupakan, nah, maaf ya. Nah, ini turunan dari ini merupakan H bar kuadrat per 2M gitu ya, dikali dengan yang ini. Nah, kita tulis ulang lagi yang ini dikali dengan yang ini sehingga didapatkan ini kali ini, dan ini kali ini didapatkan ini. Nah, udah didapatkan ini, kita coret. Nah, udah dikali dengan ini kali dengan ini, maaf. Maka kita coret yang samanya. Nah, kan ini sama ya. Nah, ini H bar kuadrat coret, ini sama, coret, sisa V psi X dikurangi dengan H bar kuadrat D pangkat 2 per 2M dx pangkat 2 psi X. Nah, atau kita tulis dengan min H bar ya, ini H bar kuadrat, ini juga D kuadrat per 2M dx pangkat 2 ditambah V psi X. Nah, fungsi ini bisa juga diubah, yaitu dengan simbol H atau Hamiltonian. Jadi, Hamiltonian ditambah psi X. Nah, ini merupakan fungsi atau turunan persamaan Schrödinger yang bergantung pada posisi. Nah, sekarang kita ke persamaan Schrödinger yang bergantung waktu atau T. Nah, kita kan sudah ketahui bahwasanya kan untuk persamaan gelombang terhadap waktu itu kan ini ya, psi X, T itu psi XT sama dengan psi X eksponen dari negatif I WT, dan ini diketahui juga si psi X, T itu bahwa sama dengan psi X eksponen dari IET per H bar gitu ya. Nah, jadi untuk Hamiltonian psi XT sama dengan Hamiltonian psi X eksponen dari negatif IET per H bar sama dengan E psi X eksponen dari negatif IET per H bar, atau kita bisa tulis jadi si Hamiltonian psi X eksponen dari negatif IET per H bar sama dengan energi psi X E eksponen dari ini teh ya
IET per H bar. Nah, sehingga didapatkan untuk psi xt itu sama dengan psi x eksponen dari IET per H bar. Nah, kita turunkan jadi do T psi x, T ya, sama dengan do per do T psi x eksponen dari ini. Nah, jadi IET per H bar. Nah, yang si T ini kita turunkan. Tuh, kita turunkan lagi. Jadi I negatif ya, karena di sininya negatif, berarti IE per H bar psi x eksponen dari IET per H bar. Nah, ini diturunkan ya, karena si T ini kan variabel waktu. Jadi yang diturunkannya itu ya si T-nya karena merupakan variabel waktu. Nah, langsung ke sini. Terus jadi IET per H bar yaitu ini psi x, T ya. Nah, sebentar. Nah, udah ini. Nah, kita ingat ini untuk ini nilai I pangkat 2 itu di kuadrat itu kan min I. Nah, kita masukkan. Jadi ininya tetap ya, min. Terus I kali I kan min I. Masukkan ke sini. Nah, terus ininya E per I H bar psi X T. Nah, kita turunkan lagi do T jadi si do T psi X, T sama dengan ini. Nah, ini kan ini kali ini jadi positif ya. Jadi IE per H bar. Nah, yang ini si I per I H bar ini harus dipindah ruaskan. Nah, ke sebelah sini. Jadi IH bar per I dikali baru ini do T psi X, T sama dengan ini. Nah, sisanya E psi X per T. Nah, sekarang kita tulis ulang lagi. Yang ini mah tinggal tulis ulang. IH bar per I dikali do T psi X, T sama dengan isi energi ini bisa dirubah menjadi H atau Hamiltonian gitu ya. Nah, psi X, T. Jadi ini untuk persamaan skoordinat yang bergantung pada waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.